Alhamdulillah alladzi bi ni'matis salihat. Assalatu wassalamu ala asrafil makhluqat wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabil sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa terasa waktu sudah memasuki tanggal 17 Rajab. Berketepatan juga di tanggal 17 Januari tahun 2025 Masehi. Ini menunjukkan bahwasanya di bulan Rajab ini kita sudah di pertengahan dan kita mau masuk ke bulan Sa'ban. Dalam Quran surah At-Taubah Allah jelaskan bahwasanya di ayat yang ke-36 Allah membuat hitungan tahun Hijriyah itu terdiri dari 12 bulan banyaknya. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, arba'atu hurum. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kelebihannya, ketika kita hidup di 4 bulan ini, maka kalau kita melakukan amal di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan amal-amal kita. Dan seandainya pun kita berbuat maksiat di bulan ini, maka kita akan dilipat gandakan maksiat tersebut. Semoga kita istiqomah. Ini menunjukkan jamaah bahwasanya usia kita semakin bertambah. Maka mohonlah doa kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Sa'ban dan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dan perbanyaklah di bulan Rajab ini kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Salawat dan salam jemaah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW kelak di hari yaumil mahsyar. Kita semua akan mendapatkan syafaat
dari baginda Nabi. Lewat mimbar yang mulia ini jemaah, selaku khatib mengajak sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwanya dalam bentuk yang sebenar-benar takwa. Ternyata Al-Qur'an memberi petunjuk buat kita bahwasanya kita harus memiliki modal, dan modal yang terbaik itu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal adalah takwa di hadapan Allah semata. Tema kita jemaah yang dirahmati Allah pada kesempatan Jumat ini adalah tentang berburu 3 aset. Jadi kita memburu 3 aset ini. Yang pertama, saya salam takjim saya kepada jemaah anak-anak yang hari ini juga turut meramaikan masjid kita. Semoga anak-anak ini diberikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang soleh serta bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Yang selanjutnya juga saya berterima kasih kepada orang tuanya yang telah bersusah payah mengajak anaknya untuk ke masjid ini, supaya merekalah menjadi generasi selanjutnya setelah kita yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah, kemudian ketika dia berada di dalam surganya Allah, Allah memberikan dia keistimewaan, diangkat derajatnya. Sehingga jemaah, orang ini ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Siapapun di antara kita kalau ditanya mau masuk ke dalam surganya Allah, semua ramai-ramai mau masuk ke dalam surganya Allah. Dan itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Padahal di dunia, dia yang wajib-wajib saja yang dikerjainya. Sholat 17 rakaat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, kemudian mungkin kalau ada ongkos naik berangkat umroh atau naik hajinya dia berangkat. Sedikit sekali dia melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Tapi ternyata ketika dia berada di dalam surga tersebut, Allah angkat derajat. Allah berikan keistimewaan sehingga dia mengatakan, fayaqulu ana lihada. Ya Allah, terheran-heran dia. Kok engkau angkat derajat aku? Padahal aku engkau masukkan ke dalam surga saja, itu udah luar biasa nikmatnya yang aku dapat. Maka kata Allah, fayuqal bi istighfari wala dikalak. Ternyata Allah katakan kepada orang ini, engkau di samping masuk surga, kemudian aku angkat derajatmu dan aku berikan keistimewaan kepadamu, itu dikarenakan doa yang disampaikan oleh anak-anakmu untuk memohonkan ampun kepada Allah. Jadi ini luar biasa, Pak. Makanya jadikan anak ini aset buat kita. Jadi kebanyakan orang tua setelah dia menginginkan anak, kemudian dia sia-siakan anak itu begitu saja. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, bapak-bapak jamaah hadirin sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kita harus berburu 3 aset. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu salis. Ketika anak Adam itu mati, maka
terputuslah semua amal. Jadi ini banyak yang salah menafsirkan. Redaksinya itu apabila anak Adam itu mati, maka terputus amal. Sebagian para ustadz-ustadz di luar sana mengatakan doa yang disampaikan oleh kita nggak nyampe. Nah, ini perlu diklarifikasi. Redaksi bahasanya nggak seperti itu, jemaah. Siapapun kita, kalau kita sudah mendahului, misalnya ada orang yang mendahului kita juga mungkin dah meninggal, maka bukan salah tafsirnya, bukan nggak nyampe doa itu. Kecuali anak, ada 3 katanya. Sodakatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya. Logikanya seperti ini, jemaah. Kita punya HP. HP itu kalau malam mau tidur kita matikan. Ternyata setelah mati ada orang yang mengirim pesan lewat WA, Messenger, atau Instagram kita. Atau bahkan ada orang yang mengekol kita. Nah, pagi-paginya kita bangun, kita aktifkan lagi HP itu, masuk nggak? Masuk, jemaah. Pesannya yang disampaikan masuk, panggilan tak terjawabnya pun masuk. Nah, itu HP buatan manusia. Bagaimana kita ini yang mutlak buatan Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tahu secara detail cara pembuatan kita. Maka lebih bagus mana? Lebih modern mana? Lebih bagus mana? Ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita meninggal ketika kita diantar ke kuburan, 7 langkah setelah kita menyelesaikan fardu kifayah tadi, fardu kifayah yang keempat, maka kita berangkat, Allah akan bangunkan lagi. Maka kata Nabi, innal mauta kal gharqa, sesungguhnya orang-orang yang mati itu laksana orang-orang yang sedang tenggelam, mengharapkan uluran-uluran tangan dari kita. Maka bacaan misalnya tahlil, kemudian Fatihah, itu bagaikan uluran-uluran tangan atau tali-tali yang ingin membantu menyelamatkan kita ketika kita butuh pertolongan itu, jemaah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bukan doa kita nggak nyampe. Kalau kita bilang wabil khusus almarhum binti, misalnya almarhumah binti ini, kita sampaikan bacaan Fatihah itu sampai, jemaah. Jadi redaksinya itu yang harus kita pahamin. Idza qata ibnu Adam ingkoto amaluhu, ketika anak Adam itu mati maka terputus. Artinya kalau dia sudah mati, dia nggak bisa lagi melaksanakan sholat berjamaah, dia nggak bisa lagi baca Quran, dia nggak bisa lagi sedekah, dia tidak bisa lagi melakukan amal. Itu maksud daripada redaksi. Jemaah yang dirahmati Allah, maka yang pertama, berburu yang pertama itu adalah berburu mencari harta jariah. Itu yang pertama. Harta jariah ini banyak. Bisa kita menyumbang, ada harta kita sumbang ke masjid. Ini masjid masih banyak kebutuhan, dan dari masjid nanti dialokasikan buat kita kemana saja. Mungkin ke anak yatim, pakai miskin, janda-janda dan sebagainya. Nah, ini juga aset buat kita yang harus kita kejar, jemaah yang dirahmati Allah. Maka harta itu kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan guna harta itu supaya kita bisa di dalam kubur itu mengalir terus pahalanya. Kenapa? Hidup kita yang paling lama itu di dalam kubur, jemaah. 1, harta. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, kita banyak ilmu. Inilah kelebihan orang yang banyak ilmu. Kalau ilmu itu dia wariskan kepada anaknya, maka 2 dapat ilmu itu, pahalanya dari ilmu yang kita bagi. Yang pertama, kita bagikan ilmu itu kepada anak, kita ajarkan anak. Yang kedua, karena dia anak kandung kita, maka 2 dapat pahalanya. Tapi kalau kita ngajar ke anak orang lain, cuma 1. Selama ilmu yang kita ajarkan itu diajarkannya juga kepada orang lain, dan itu bermanfaat, ketika kita sudah mati, terus mengalir, jemaah. Dan yang terakhir, jemaah, wa waladun soleh yad'u lahu. Ini harapan kita, anak yang bisa mendoakan orang tuanya.
Anak itu aset terbesar kita. Maka anak itu dari sekarang harus kita rawat, kita pelihara. Jangan anak itu kita lepaskan begitu saja. Kita kasih dia itu baju, pakaian, kita kasih dia makan, kita kasih dia pendidikan. Tujuannya apa? Supaya dia tahu membalas budi. Apalagi anak itu kita berikan pengajaran hafal Al-Quran. Dan dengan hafalnya Al-Quran itu ada spesialisnya. Allah lewat malaikatnya memberikan suatu mahkota. Dan mahkota itu akan diberikan kepada anak tersebut. Anak tersebut akan menyematkan di kepala orang tuanya. Ini luar biasa jemaah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apa yang mau kita kejar? Apa yang mau kita buru di dalam kehidupan kita? Maka berburulah 3 hal ini. Yang pertama, sedekah jariah kita. Tujuannya supaya kita, karena lama kita di dalam kubur, itu yang terus mengalir, terus sampai masuk hari kiamat. Yang kedua, yakni ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan ilmu kita. Kalau ada ilmu itu jangan kita sembunyi-sembunyikan, jangan kita tutup-tutupin. Bagi ilmu itu. Ilmu apa saja itu? Ilmu memasakkah, terutama ilmu agama. Ini penting buat kita. Kenapa? Terus mengalir kalau kita ajarkan dan diamalkan oleh orang. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang turut mendoakan. Ini yang mengangkat derajat kita. Sampai-sampai kita banyak disiksa di dalam kubur itu karena hal yang sepele saja jemaah. Apa itu? Karena kita tidak bersih dalam istinjak. Dan diriwayatkan Nabi SAW pernah jalan-jalan sama sahabatnya. Ketika Nabi di atas ontanya, Nabi hampir jatuh. Kenapa? Karena terdengar jeritan dari kubur yang dia lewatin. Ternyata ketika Nabi turun, Nabi hampirin. Rupanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, sahabat tidak mendengar. Ini 2 kubur ini sedang dalam mengalami siksa kubur. Maka ternyata Nabi ambil pelepah kurma, Nabi letakkan, apa kata Nabi? Selama basah ini, maka siksaannya akan dihentikan di dalam kubur ini. Maka jemaah, malaikat tatkala menyiksa kita kalau kita tidak bersih dalam beristinjak, dipukul. Pada saat itu, malaikat tidak bisa lagi memukul kita. Terhenti seketika. Sehingga orang tadi yang dipukul tadi mengatakan, ya Allah, ya malaikat, kenapa engkau berhenti? Kenapa engkau nggak pukul saya? Kata malaikat, aku berhenti seperti ini dikarenakan doa daripada anakmu yang menyampaikan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang membuat terhentinya malaikat menyiksa kita. Karena apa? Itulah yang mengangkat derajat dan martabat kita kelak kalau kita masuk di dalam surganya Allah. Khutbah yang singkat ini jemaah mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Semoga pesan yang disampaikan ini bisa kita amalkan, bisa kita pahami. Insya Allah kita jadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kita ketika kita sudah berada di dalam surganya Allah, atau kita masih berada di dalam kubur atau liang lahat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.